Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Cakap, tempatnya para petani Indonesia belajar dan berbagi tentang dunia pertanian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu fungisida yang sangat populer di kalangan petani, yaitu antrakol. Simak penjelasan berikut ini sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari kami. Antrakol adalah salah satu jenis fungisida yang sering digunakan dalam pertanian untuk mengendalikan penyakit jamur pada berbagai tanaman. Bahan aktif utama dalam antrakol adalah propineb yang merupakan senyawa dari golongan dithiocharbamate. Fungisida ini bekerja dengan cara menghambat proses metabolisme jamur sehingga mencegah pertumbuhannya dan akhirnya membunuhnya. Kegunaan antrakol digunakan untuk mengendalikan berbagai penyakit jamur pada tanaman seperti 1. Penyakit bercak daun pada tanaman seperti cabai, tomat, dan kentang. 2. Busuk daun pada tanaman kentang dan tomat. 3. Embun tepung pada tanaman melon dan mentimun. 4. Antraknosa pada berbagai tanaman hortikultura seperti cabai dan mangga. Cara penggunaan antrakol umumnya diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke daun tanaman yang terserang atau berpotensi terserang jamur. Dosis aplikasi biasanya disesuaikan dengan jenis tanaman dan tingkat serangan penyakit, serta mengikuti petunjuk yang ada pada label produk. Keunggulan antrakol memiliki spektrum pengendalian yang luas terhadap berbagai jenis jamur. Aman untuk tanaman jika digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dapat digunakan sebagai fungisida pencegahan dan pengobatan. Perhatian selalu gunakan alat pelindung diri dalam kurung APD seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung saat mengaplikasikan fungisida untuk menghindari paparan bahan kimia. Hindari aplikasi pada saat hujan agar efektivitas fungisida tidak berkurang. Simpan fungisida di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Antrakol adalah fungisida yang efektif, namun penggunaannya harus tetap hati-hati dan sesuai anjuran untuk menghindari dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Fungisida antrakol adalah salah satu fungisida yang sering digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman, termasuk padi. Bahan aktif dalam antrakol adalah propineb yang bekerja dengan cara menghambat enzim dalam proses metabolisme jamur sehingga mencegah pertumbuhan dan penyebaran jamur. Pada tanaman padi, antrakol efektif digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit seperti blast dalam kurung Fritillaria oryza, bercak daun, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh jamur. Berikut adalah beberapa cara penggunaan antrakol untuk tanaman padi. 1. Dosis umumnya antrakol digunakan dengan dosis 2 hingga 3 gram per liter air. Namun dosis yang tepat dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit dan kondisi lingkungan. 2. Waktu aplikasi antrakol sebaiknya digunakan pada saat tanda-tanda awal infeksi jamur terlihat. Aplikasi dapat diulang dengan interval 7 hingga 10 hari tergantung pada tingkat keparahan penyakit. 3. Cara aplikasi: semprotkan larutan antrakol secara merata ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian daun yang terinfeksi. Pastikan semua permukaan tanaman terkena larutan fungisida untuk hasil yang optimal. 4. Keamanan: pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada label produk dan gunakan alat pelindung diri saat mengaplikasikan fungisida untuk menghindari risiko kesehatan. Antrakol juga dapat digunakan secara preventif untuk melindungi tanaman padi dari serangan jamur, terutama di daerah yang rentan terhadap penyakit jamur. Fungisida antrakol adalah salah satu fungisida yang sering digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman, termasuk padi. Bahan aktif dalam antrakol adalah propineb yang bekerja dengan cara menghambat enzim dalam proses metabolisme jamur sehingga mencegah pertumbuhan dan penyebaran jamur. Pada tanaman padi, antrakol efektif digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit seperti blast dalam kurung Fritillaria oryza, bercak daun, dan penyakit lainnya yang disebabkan oleh jamur. Berikut adalah beberapa cara penggunaan antrakol untuk tanaman padi. 1. Dosis umumnya antrakol digunakan dengan dosis 2 hingga 3 gram per liter air. Namun dosis yang tepat dapat bervariasi tergantung pada jenis penyakit dan kondisi lingkungan. 2. Waktu aplikasi antrakol sebaiknya digunakan pada saat tanda-tanda awal infeksi jamur terlihat. Aplikasi dapat diulang dengan interval 7 hingga 10 hari tergantung pada tingkat keparahan penyakit. 3. Cara aplikasi: semprotkan larutan antrakol secara merata ke seluruh bagian tanaman, terutama bagian daun yang terinfeksi. Pastikan semua permukaan tanaman terkena larutan fungisida untuk hasil yang optimal. 4.
Keamanan, pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada label produk dan gunakan alat pelindung diri saat mengaplikasikan fungisida untuk menghindari risiko kesehatan. Antrakol juga dapat digunakan secara preventif untuk melindungi tanaman padi dari serangan jamur, terutama di daerah yang rentan terhadap penyakit jamur. Berikut beberapa keunggulan tambahan dari antrakol dalam budidaya padi, pengendalian preventif dan kuratif. Antrakol dapat digunakan baik sebagai tindakan pencegahan maupun untuk pengendalian setelah gejala penyakit muncul. Ini menjadikannya fleksibel dalam strategi manajemen penyakit pada padi. Kompatibel dengan pestisida lain, antrakol umumnya kompatibel dengan berbagai jenis pestisida lain sehingga dapat digunakan dalam campuran tangki, dalam kurung, tank mix dengan insektisida atau herbisida untuk pengendalian terpadu yang lebih efektif. Meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres selain mengendalikan penyakit, beberapa petani melaporkan bahwa tanaman yang dirawat dengan antrakol memiliki toleransi yang lebih baik terhadap kondisi stres seperti kekeringan atau serangan hama. Tidak menyebabkan fitotoksisitas, antrakol umumnya aman digunakan pada berbagai tahap pertumbuhan tanaman padi tanpa menyebabkan fitotoksisitas dalam kurung, keracunan pada tanaman, asalkan digunakan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Mudah dicampur dan diaplikasikan, formulasi antrakol mudah larut dalam air dan mudah diaplikasikan menggunakan berbagai jenis alat semprot, baik manual maupun mekanis. Ini mempermudah penggunaannya di lapangan, terutama bagi petani kecil dengan sumber daya terbatas. Dapat digunakan pada berbagai jenis tanah dan iklim. Antrakol dapat digunakan pada berbagai jenis tanah dan dalam berbagai kondisi iklim, baik di musim hujan maupun kemarau, tanpa kehilangan efektivitasnya. Mendukung pertanian ramah lingkungan dengan spektrum pengendalian yang luas dan risiko resistensi yang rendah, antrakol mendukung praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi kebutuhan penggunaan pestisida secara berlebihan. Meningkatkan kesehatan tanaman secara keseluruhan, penggunaan rutin antrakol dapat membantu menjaga tanaman tetap sehat yang berkontribusi pada peningkatan hasil panen secara keseluruhan. Keunggulan-keunggulan ini membuat antrakol menjadi salah satu pilihan fungisida yang populer di kalangan petani padi. Namun sangat penting untuk selalu mengikuti anjuran penggunaan yang tepat dan menghindari penggunaan berlebihan agar manfaatnya bisa optimal tanpa merusak lingkungan. Setelah penggunaan antrakol pada tanaman padi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan hasil yang optimal dan menjaga kesehatan tanaman serta lingkungan. 1. Pencucian alat semprot, pastikan alat semprot dicuci bersih dengan air setelah penggunaan antrakol untuk mencegah residu fungisida yang bisa mencemari lingkungan atau merusak tanaman lain pada aplikasi berikutnya. 2. Periode karantina setelah aplikasi antrakol. Hindari pemanenan atau konsumsi hasil panen dalam jangka waktu tertentu, umumnya 14 hari atau sesuai anjuran pada label untuk memastikan residu fungisida telah terurai dan aman untuk dikonsumsi. 3. Monitoring tanaman setelah penggunaan antrakol. Tetap lakukan monitoring terhadap tanaman padi untuk memastikan bahwa penyakit jamur terkendali dengan baik. Jika perlu, lakukan aplikasi ulang sesuai kebutuhan dan dosis yang dianjurkan. 4. Rotasi pestisida untuk mencegah resistensi, penting untuk merotasi penggunaan antrakol dengan fungisida lain yang memiliki mekanisme kerja berbeda. Ini membantu menjaga efektivitas pengendalian penyakit dalam jangka panjang. 5. Pengelolaan residu dan limbah, pastikan sisa-sisa fungisida dan kemasannya dikelola dengan baik. Jangan membuang limbah ke aliran air atau tanah secara langsung, karena dapat mencemari lingkungan. 6. Pemantauan kesehatan tanaman setelah aplikasi, perhatikan respon tanaman terhadap perlakuan tersebut. Jika muncul gejala fitotoksisitas atau efek samping lain, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan ahli pertanian. 7. Perencanaan aplikasi berikutnya, tentukan jadwal aplikasi berikutnya berdasarkan kondisi lapangan, cuaca, dan tingkat ancaman penyakit. Jangan menggunakan antrakol lebih sering dari yang diperlukan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan tanaman. 8. Pelatihan dan edukasi. Jika Anda bekerja dalam tim, pastikan semua pekerja yang terlibat dalam penggunaan fungisida memahami prosedur keamanan, dosis yang tepat, dan cara penanganan residu dengan baik. Dengan memperhatikan hal-hal ini, penggunaan antrakol dapat memberikan manfaat maksimal dalam pengendalian penyakit padi tanpa merusak lingkungan atau kualitas panen. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, Sobat Tani. Semoga informasi tentang keunggulan antrakol ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dalam mengoptimalkan hasil panen padi. Jangan lupa untuk selalu mengikuti petunjuk penggunaan yang tepat agar tanaman tetap sehat dan lingkungan kita terjaga. Jika kalian punya pengalaman atau tips tambahan, tulis di kolom komentar, ya.
Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel PETANICAKEP biar nggak ketinggalan info menarik seputar dunia pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses petani cakap!